hari menjelang Idul Fitri, situasi di Tol Kali Kangkung terpantau lengang dan landai. Sistem satu arah atau one way juga telah diberhentikan sehingga jalur mudik kembali normal. Satu hari menjelang Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau lengang pada pagi hingga malam hari. Sistem satu arah juga telah diberhentikan sehingga jalur mudik kembali normal sejak pukul 12 siang tadi. Tidak ada pergerakan signifikan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang ataupun sebaliknya. Terhitung pada hari ini, sekitar 18.000 kendaraan melintas dari Jakarta menuju Semarang, sementara dari Semarang ke Jakarta hanya ada 2.000 kendaraan. Pihak Jasa Marga memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Senin 15 April 2024, bertepatan pada hari terakhir cuti bersama. Dari Semarang, Jawa Tengah, Gisela Nurrahma, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Suasana arus lalu lintas pada malam takbir menjelang Lebaran terpantau ramai lancar. Hingga saat ini rekayasa arus lalu lintas kontraflow dan one way diberhentikan. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Selasa malam terpantau ramai lancar. Berdasarkan data dari pihak Jasa Marga, hingga sudah lebih dari ratusan ribu kendaraan yang mengarah ke tol Trans Jawa, puncaknya terjadi pada tanggal 6 April yang lalu. Melihat situasi arus lalu lintas yang sudah lenggang menuju arah Trans Jawa, pihak kepolisian mencabut rekayasa arus lalu lintas kontraflow dan sistem one way. Pemberhentian kontraflow sudah dihentikan pada Senin kemarin dari kilometer 36 hingga 70 tol Jakarta Cikampek. Sementara untuk sistem one way, dari kilometer 72 hingga 414 dihentikan pada pukul 12 siang tadi. Begitupun penerapan sistem ganjil genap berakhir pada pukul 24 WIB malam ini. Sementara kondisi arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipali juga terpantau lenggang. Laju kendaraan lancar tanpa tersendat. Berdasarkan data Jasa Marga, hari ini tercatat 16.000 kendaraan yang keluar dari Jabodetabek melaju di ruas tol Cipali. Angka ini menurun secara signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Namun meskipun begitu, Jasa Marga menyampaikan berdasarkan prediksi kendaraan di arus mudik, masih ada 33% kendaraan yang belum melakukan perjalanan mudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memilih untuk menghabiskan hari terakhir puasa dengan membelikan baju lebaran untuk 40 anak yatim di Mall Atrium Plaza Senen, Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo memilih untuk menghabiskan hari terakhir puasa dengan membelikan baju lebaran untuk 40 anak yatim di Mall Atrium Plaza Senen, Jakarta Pusat. Anak yatim tersebut berasal dari Panti Asuhan Muslimin Keramat Raya Jakarta Pusat dan Panti Asuhan Ais Yiyah Benteng Jakarta Pusat. Jokowi tiba dengan mengenakan kaos putih dan celana hitam. Jokowi tiba di mal dengan menggandeng anak yatim yang dibawanya. Setibanya di lokasi, Presiden Jokowi mengajak seluruh anak yatim untuk memilih baju yang terpajang di departemen store. Jokowi juga nampak memberikan rekomendasi kepada beberapa anak yatim. Kunjungan Jokowi dengan puluhan anak panti asuhan ini menarik perhatian para pengunjung yang sedang berbelanja. Sebelumnya, Jokowi juga memberikan paket bantuan kepada ojol yang melintas di depan Istana Merdeka, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dunia hiburan tanah air berduka. Komedian tunggal Babe Cabita meninggal dunia usai berjuang melawan penyakit langka anemia aplastik. Almarhum diketahui menjalani perawatan intensif selama 2 minggu terakhir sebelum akhirnya berpulang ke haribaan Sang Pencipta. Komika Babe Cabita tutup usia sehari jelang Idul Fitri. Pemilik nama asli Pria Prayoga Pratama ini mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa pagi sekitar pukul 6.37 waktu Indonesia bagian Barat.
Babe Cabita diketahui mengidap penyakit langka yaitu anemia aplastik yang membuat perubahan drastis penampilan sang komika tersebut. Sebelum tutup usia, almarhum sempat menjalani perawatan intensif selama 2 minggu di rumah sakit. Dari tahun lalu. Dari tahun lalu hampir setahun sakit. Terus juga sempat sembuh kayaknya ya. Terus ngedrop lagi. Cuman ya emang udah jalannya dari Allah ya. Penyakit anemia aplastik termasuk ke dalam deretan penyakit langka, yaitu di mana kondisi ini terjadi saat sumsum tulang belakang berhenti memproduksi sel darah baru. Menurut dokter spesialis penyakit dalam Kristi Evianti, penyebab anemia aplastik dikarenakan berbagai gangguan kesehatan seperti faktor genetika, obat-obatan, radiasi, dan kemoterapi. Jadi anemia aplastik itu adalah gangguan yang sangat jarang terjadi karena sel-sel darah semuanya tidak bisa diproduksi oleh sumsum tulang. Jadi kegagalan sumsum tulang untuk memproduksi baik sel darah merah, sel darah putih maupun sel darah untuk pembekuan darah yang kita kenal dengan nama trombosit. Itu bisa bermacam-macam, dari mulai genetik, zat-zat kimia, obat-obatan, radiasi, kemoterapi, seperti itu. Dan memang kita temukan jarang, lebih banyak pada usia muda perempuan, meskipun bisa mencakup atau mengenai semua kalangan. Almarhum dimakamkan Selasa sore di TPU Cirende, Ciputa Timur, Tangerang Selatan dengan diantar oleh keluarga dan sejumlah rekan komedian tanah air. Dari Tangerang Selatan, Fik Kurniain, iNews melaporkan. Seorang pemuda di kota Kendari tega menganiaya seorang wanita lantaran tersinggung perkataan korban. Penganiayaan pelaku pun terekam kamera korban dan viral di media sosial. Seorang wanita muda menjadi korban penganiayaan brutal seorang pemuda di salah satu restoran siap saji di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Detik-detik penganiayaan ini pun terekam kamera korban dan viral di media sosial. Korban berinisial AS ditampar berulang kali bahkan diludahi oleh pelaku. Kapolresta Kendari Kombes Pol Aristri Yunarko menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi pada Jumat 5 April 2024 lalu. Pelaku menganiaya korban karena tersinggung dengan perkataan korban hingga akhirnya emosi dan berujung menyerang korban. Si pelaku ini tersinggung dengan kata-kata si korban, namun sebelumnya memang ada keterkaitan dengan kejadian sebelumnya, sehingga ini yang memicu terjadinya penganiayaan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman 2 tahun 8 bulan kurungan penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara,